Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, serta rezeki yang selalu tercurah dan terlimpah kepada kita dan keluarga kita semua. Khususnya pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk berjumpa kembali dan bersemangat di dalam belajar menjadi eksportir dari Hindra Su Channel. Semoga pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Anda bisa mendapatkan impian Anda untuk menjadi eksportir, dan kami juga bisa memberikan pelajaran ini yang mudah dipahami serta mudah diaplikasikan. Salam dan salawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh terbaik di dalam tata cara berkehidupan, tata cara beribadah, serta berdagang, khususnya di dalam perdagangan internasional. Rekan-rekan pejuang ekspor, tetap semangat. Mari kita ekspor, ayo kita ekspor, dan Anda, saya bisa ekspor. Semoga Anda yang aktif mengikuti channel ini, kami doakan bisa meraih impian untuk menjadi eksportir. Hari ini akan saya share terkait dengan pertanyaan seorang teman, subscriber ataupun viewer terkait dengan cara menerima pembayaran. Rupanya ini beliau lagi akan terima cuan dari luar negeri. Nah, tidak lama akan saya sampaikan bagaimana kita menerima pembayaran dari luar negeri. Kelihatannya sepele, tetapi ini ada ilmu yang akan saya share kepada Anda. Jangan sampai customer mau bayar uang ke rekening kita ini kebingungan. Mau dibayar aja kok kesulitan, ya. Dan ini tekniknya berbeda dengan kalau kita transfer uang dengan pembayaran di domestik atau di lokal. Ini berbeda. Makanya saya appreciate terkait dengan pertanyaan dari viewer ataupun subscriber yang bertanya terkait dengan penerimaan pembayaran uang khususnya di bank. Rekan-rekan semua, untuk penerimaan pembayaran ekspor ini ada berbagai cara. Ada yang melalui bank, ada yang melalui fintech seperti PayPal, Western Union, MoneyGram, TransferWise. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih detail bagaimana dan kapan kita menggunakan mekanisme pembayaran ini. Pembayaran ini sangat berbeda dengan metode pembayaran, tetapi ini adalah cara menerima uang dari luar negeri. Saya sampaikan hari ini terkait dengan pembayaran melalui bank to bank. Nah, terlebih dahulu akan saya buat oret-oretan apa saja yang perlu disiapkan Anda yang akan menerima pembayaran khususnya ekspor dari luar negeri. Ini adalah penerimaan, ya, penerimaan pembayaran uang, penerimaan uang dari luar negeri. Nah, apa yang perlu Anda siapkan terlebih dahulu untuk memberikan informasi kepada buyer Anda terkait dengan pengiriman uang mereka? Yang pertama adalah invoice. Harus Anda buat invoice atau juga pro forma invoice, ya. Pro forma invoice ini adalah berupa tagihan. Kenapa menggunakan invoice atau pro forma invoice? Hampir di seluruh dunia ini untuk pengiriman uang ke luar negeri dengan mata uang yang berbeda itu ada pembatasan-pembatasan, ya. Ada pembatasan. Nah, ada juga larangan, ya, terkait dengan peraturan setempat. Sehingga ini penting sekali bahwa customer Anda, importer yang akan kirim uang kepada Anda itu nyaman. Sehingga Anda kasih invoice sebagai bukti bahwa pembayaran ini sah karena ada transaksi terkait dengan perdagangan internasional. Invoice ini harus Anda buat, ya. Kita contohkan seperti ini invoice-nya. Nah, ini invoice yang kami buat untuk customer kami, ini berupa tagihan, ya, pro forma invoice. Jadi sebelum kita membuat atau memproduksi barang,
mereka sudah bayar terlebih dahulu berupa down payment seperti ini. Nah, ini invoice Anda harus buat sedetail mungkin. Kemudian jangan lupa ini ada informasi terkait dengan pembayaran. Kemudian yang kedua yang Anda perhatikan adalah nilai ya. Nilai yang di dalam invoice ini angka harus sama yang ada tulisan. Karena pihak perbankan itu akan ngecek angka dan tulisannya ya. Betul sama atau tidak. Kalau ini tidak sama itu bank akan mengembalikan ya. Jadi ini harus Anda persiapkan terkait dengan invoice tersebut. Nah, kemudian setelah invoice ya yang Anda siapkan adalah tentu saja rekening. Rekening di bank Anda. Bisa IDR, bisa mata uang asing, US dollar dan lain-lain sebagainya. Kalau rekening Anda itu IDR, maka uang yang akan Anda terima dari luar negeri itu akan terkonversi otomatis, ya, dikonversi otomatis ke dari misalkan aja US dollar otomatis ke IDR, pakai kurs beli titi bank tersebut. Kenapa pakai kurs beli? Karena Anda punya uang dolar, ya, uang dolar itu bank membeli, ya, bank membeli. Jadi ini karena Anda yang punya dolar, bank pakai kurs beli TT, telegraphic transfer. Nah, beda lagi kalau Anda membutuhkan dolar ke bank, bank pakai kurs jual karena bank menjual dolarnya, ya. Jadi ini Anda pakai kurs beli TT. Bedanya kalau Anda punya akun US dollar misalkan, maka uang tersebut akan langsung standby di rekening Anda, ya, US dollar. Nah, ini biasanya eksportir akan mencairkan kalau dibutuhkan. Bisa juga kalau pas kurs rupiah lagi melemah, ya, eksportir bilang itu kursnya lagi baik ini. Nah, mereka bisa mencairkan pakai kurs sesuai dengan harapan mereka. Nah, di sini ini yang membedakan ya. Jadi tidak otomatis karena yang US dollar ini standby di rekening Anda US dollar, kemudian Anda butuhkan, langsung Anda pindah bukukan ke rekening rupiah Anda. Ini yang harus Anda siapkan. Ya. Yang ketiga adalah SWIFT. Ya. SWIFT kode. SWIFT code. Apa ini SWIFT? SWIFT ini singkatan dari Society Worldwide Interbank Finance of Telecommunication. Ini bermarkas di Brasil, ya, Belgium. Jadi semua anggota perbankan hampir semuanya di seluruh dunia saat ini itu adalah anggota SWIFT. Dan ini mereka memberikan SWIFT code, ya, SWIFT code di sini, ya. Umumnya mereka nyebut SWIFT code, tetapi kalau di perbankan istilahnya adalah TIC. Ya, ini saya pernah mempelajari SWIFT code ini karena saya waktu kerja di Bank Bapindo waktu itu, dan awal-awalnya SWIFT saya pernah di-training seperti ini. Ini sebetulnya namanya adalah Bank Identified Code. Nah, tapi umumnya disebut SWIFT code kita aja ya, nggak apa-apa ya, SWIFT code. Nah, SWIFT code ini harus Anda dapatkan. Di mana Anda dapatkan? Ini bukan kode rahasia. Jadi umum, Anda bisa cari di Google seperti ini. Jadi Anda tulis saja SWIFT kode. Nah, kita pilih aja ya. Anda nggak perlu tanya bank ya. Anda bisa langsung cek di sini di internet. Karena umum semua bank akan memberikan informasi seperti ini ya.
Contohnya di sini Anda lihat ya, ini BCA, Cena IDCA. Nah, seperti Anda lihat di sini ya, ini Cena IDCA. Cena, 4 digit pertama ini adalah nama bank. Sorry, ini nama banknya. Ini nama banknya. Kemudian ID itu Indonesia. Ini cara bacanya begitu. Ya, ID-nya Indonesia. JA ini Jakarta. Nah, JA ya, sama semua ya. Nah, ada yang angka berbeda, ada 3 digit terakhir di sini. Kalau yang tanpa digit terakhir biasanya dikasih kode tulisan X ya. Biasanya kami pakai tulis X gitu ya. Jadi ini adalah head office. Kalau ada 3 digit terakhir seperti ini, itu adalah kode SWIFT di cabangnya masing-masing. Jadi SWIFT nanti kalau ada pakai ini langsung masuk ke cabangnya masing-masing. Tetapi untuk khusus transfer uang biasanya itu tersentralisasi di head office, sehingga biasanya hanya masuk di head office-nya masing-masing. Ini BCA, head office BCA ya. Kemudian ada Bank Mandiri, misalkan di sini ini BNI, berarti head office-nya Bank Mandiri. Kemudian ada lagi seperti ini, ada komplit semua di sini ya. Jadi Anda nggak perlu bingung tanya, langsung aja Anda tulis ya. Jangan sampai salah tapi ya. Kalau Bank Mandiri pakai BMRI, Bank Mandiri, ID Jakarta, CA. Nah, kalau langsung 851 berarti ini masuk ke cabang di Surabaya, 852 di Bandung. Nah, ini Anda lihat ya. Kita contoh nih. Misalkan pakai Bank Mandiri. Ya, kebetulan rekening saya juga Bank Mandiri ya. Jadi pakai PMI RDCA. Ini Anda tulis ya. Jadi Anda harus tahu SWIFT-nya. Nah, cara penulisan ya. Setelah Anda tahu SWIFT kodenya, ini sudah Anda dapatkan SWIFT kodenya, Anda tulis di invoice Anda itu instruksi pembayaran. Nah, jadi seperti ini ya. Instruction of payment. Nah, Anda tulis di invoice Anda. Anda tulis ya. Please remit to the proceed. Please remit to the proceed through melalui our account as follow. Titik 2 ya. Pertama Anda tulis ya. Misalkan PT Bank Mandiri. Ini susunannya ya. Ini standar perbankan karena dulu saya kalau transfer dari perbankan begini modelnya. Head Office Jakarta. Ini sesama bank akan cepat pahamnya ya. Karena sudah terstruktur ya. PT Bank Office Jakarta, kemudian SWIFT-nya. SWIFT code Anda tulis tadi itu BMI RIDCA. BMRI, oh sorry, bukan ini. BMIRIIDCA. Nah, ini head office, terus kasih cross. Karena tidak melalui cabang. Ya. Ini SWIFT kodenya. Yang kedua, yang ketiga setelah SWIFT code ini, Anda tulis beneficiary bank. Beneficiary istilah perbankan adalah penerima keuntungan. Jadi Anda terima duit itu ada mendapatkan keuntungan. Beneficiaries bank. Nah, Anda tulis Anda buka di rekening mana. Misalkan aja PT Bank Mandiri,
Mojokerto Bank. Oke, ya. Jadi ini adalah bank Anda di mana. Kemudian yang keempat, jadi ada 1, ya, 2, 3, 4. Yang keempat adalah beneficiary account, rekening penerima keuntungan. Tulis ya, rekening Anda IDR berapa atau US dollar berapa ya. Tulis 142 bla 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 bla. Nah, yang kelima, ini yang terakhir adalah accountee, pemilik rekening. Sebutkan CV Anda, perusahaan Anda ya. Ini misalkan rekening saya CV Adipati, saya Abadi. Nah, ini instruksi payment yang Anda kirim dari bank ke bank ya. Jadi bank akan membaca ini dengan jelas dan Anda akan tahu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi selain instruksi payment ini adalah third party bank charge ya. Jadi Anda jangan kaget ya. Jadi nanti kalau Anda mendapatkan transferan tagihan Anda, invoice Anda, misalkan invoice senilai US dollar 75.000 misalkan ya. US dollar ini ya. Ini tagihan Anda, bisa jadi nanti Anda akan terima uang itu dikurangi biaya ya. Ini kita sebut third party bank charges. Ini Anda sulit untuk mendapatkan buktinya. Dalam arti bank tidak mengeluarkan nota. Karena bank yang menerima uang dari Anda tahu-tahu juga sudah kepotong. Berapa potongannya beda-beda ya. Kadang-kadang ada sampai $20 sampai $35. Ya. Ini. Jadi ini kalau ada Pak ini buktinya bagaimana potongannya ini sulit. Karena itu nanti akan saya jelaskan ya cara peredaran transfer falas itu bagaimana. Nah, ini ada namanya biaya-biaya yang dipotong oleh bank di luar negeri sehingga bank kita hanya terima tidak 75.000 ini tetapi berkurang. Makanya saran saya biasanya kalau kami menagih itu invoice-nya kalau Anda ingin menerima pembayaran full itu ada 2 cara. Ini ya, tambah bank charge, misalkan saja 25, ya, ini bisa. Jadi nanti tagihan Anda adalah begini. Ya. Atau di instruksi pembayarannya Anda tambahkan di aplikasi ketika customer menulis aplikasi transfer itu sebenarnya ada keterangan charge. Cas. Ini cas ini ada 2 pilihan, satu band dan hour. Nah, ini aplikasi transfer yang akan ditulis oleh customer, ya. Kalau band jadi cas nanti dipotongkan oleh beban jadi beban eksportir penerima. Jadi cas tadi itu. Sehingga kita itu tiba-tiba ada kurang 25 35 ya. Nah, kalau di ketik hour itu kita akan terima 100% full ya, full karena semua biaya-biaya itu akan ditagihkan ke pengirim sender ya. Jadi yang dimaksud hour itu adalah sendernya di sini ya, ditagih di sini. Makanya akan Anda instruksikan bahwa charge be born sender ya, atau charge hour. Nah, di sini ya.
Jadi mereka akan ketik, begitu importernya nulis our, maka biaya di luar negeri itu dibebankan kepada mereka. Kalau mereka nulis bank, berarti bebannya ditimpakan kepada penerima. Paham di sini ya? Jadi Anda harus bisa mengatur terkait dengan pembayaran itu. Ini informasi ini penting karena jangan sampai customer mau bayar Anda kesulitan bagaimana susunannya, ya. Jadi ini saya ulang lagi bahwa pertama Anda kasih instruksi paymentnya, please remit to the proceed through our account as follow. Sebutkan nama bank Anda, PT Bank Mandiri, PT BCA, kemudian Bank BNI dan sebagainya, head office Jakarta, kemudian kasih Swift kodenya di mana Anda sudah lihat di Google, pakai yang head office, rata-rata mereka semuanya masuk di head office ya, BMI, DCA ya. Jangan ditulis ke cabangnya ya, khusus untuk pembayaran transfer masuk itu biasanya dihandle oleh head office. Kemudian beneficiary bank-nya adalah bank Anda di mana Anda membuka rekening, bisa ditulis bank manapun, kemudian branch, kasih branch-nya ya. Kemudian yang keempat, beneficiary account-nya Anda tulis mata uang, nomor rekeningnya. Jangan sampai salah, karena ini akan berakibat fatal. Satu, uang Anda akan refund, dan itu butuh proses awal lagi. Kemudian akuntinya jangan lupa Adipati Jayabadi ataupun perusahaan Anda, maksud saya begitu ya. Jadi nanti jangan sampai salah, karena bank penerima juga akan ngecek, loh kok namanya berbeda, jangan disingkat juga ya, karena bank itu angka dan huruf harus sama, harus cross, karena ini benar-benar sangat hati, ini prinsip perbankan yang sangat hati-hati. Nah, dari kelima ini nanti Anda akan bisa memberikan informasi yang terkait dengan pembayaran tersebut, transfer itu. Nah, kemudian yang terkait dengan biaya Anda atur, karena nanti Anda akan dapat potongan ya. Jadi Anda jangan ragu-ragu minta biayanya ditambahkan, atau nanti ditulis instruksinya seperti begini ya, hours, atau dikasih keterangan semua biaya bank beban sender atau charge hour. Nah, di situ ya. Hour itu adalah mereka, bukan hour kita itu. Nah, ini semoga Anda bisa memahami, dan yang membutuhkan ini Anda siapkan semuanya. Jadi sebagai calon eksportir pun Anda harus menyiapkan invoice packing list. Insya Allah nanti akan saya share tentang pembuatan invoice packing list, karena ada yang minta juga. Ini step by step akan saya lakukan, request dari teman-teman semua. Saya buat videonya ya, karena kalau menerangkan di dalam tulisan komentar saya juga agak kerepotan. Nah, semoga yang saya terangkan sedikit ini bisa Anda mengerti, Anda pahami, dan Anda bisa mengaplikasikan. Semoga Anda sukses di dalam merintis bisnis ekspor, dan bagi teman-teman yang sudah melakukan ekspor, ini juga sebagai tambahan ilmu untuk Anda. Kita saling berbagi. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.